Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, kita bahas tentang bulan sabit dan ibadah haji. Itu diinformasikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Kiranya bisa disimak dan bisa nanti didalami dari beberapa sumber tafsir oleh ulama-ulama tafsir dan juga kajian fikih tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit, kalau bahasanya hilal. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Pendengar yang saya hormati, muliakan, dari studio kami mengucapkan taqabbalallahu minni wa minkum. Tentunya selamat Idul Fitri 1446 ya 2025. Kita bersyukur awal Ramadan dan Syawal beridul fitri secara nasional sama. Begitu juga nanti setelah ini Syawal adalah Zulqa'dah, musim haji, Zulhijjah, dan tahun baru Muharram 1447. Bicara tentang awal bulan yang disebut dengan bulan sabit, tentu berguna untuk semua awal bulan, dan Allah juga mengkhususkan tentang Idul Adha. Nah, apa itu bulan sabit? Ini sudah menjadi buah bibir dalam percakapan silaturahim atau ngobrol. Bagaimana kabar? Sudah nampak hilal? Ini kadang-kadang soal jodoh. Belum nampak hilal, artinya belum ada yang pasti siapa dengan siapa berjodoh. Atau sudah dapat kerja, lulus atau belum, bagaimana? Belum nampak hilal. Jadi hilal ini sudah menjadi sebutan. Nah, bagus itu sebenarnya menyebut ayat Allah karena hilal itu ayat Allah. Tentang bulan banyak dibicarakan dalam Al-Quran. Nah, apa itu hilal ya? Bulan sabit pertama menjadi penentu awal bulan Qamariyah. Bentuknya yang sangat tipis dan redup menjadikan sulit diamati, sekaligus menjadi tantangan bagi semua pihak untuk mencarinya. Bukan sekedar untuk alasan syariat, tapi juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kegemaran fotografi astronomis untuk mengabadikan fenomena alam.
Bulan Sabit itu yang awal itu di barat saat telah terjadinya ijtima, terus matahari terbenam, hilalnya di atas ufuk atau di bawah ufuk. Kalau dia di atas ufuk saat matahari terbenam, maka bulan baru telah masuk. Kalau dia berada di bawah ufuk saat matahari terbenam, berarti digenapkan menjadi 30 hari. Karena ijtima itu rata-rata terjadi pada hari ke-29. Bisa saja ijtima terjadinya malam, dini hari, pagi, tengah hari, ataupun petang. Seperti ijtima jelang Syawal yang lalu, itu terjadinya pukul 6 petang lewat 30 detik. Jadi setengah jam lagi matahari hendak terbenam. Apa yang terjadi? Begitu matahari terbenam, hilalnya tidak tampak. Tidak tampak hilal bagaimana? Digenapkan puasa untuk wilayah Indonesia menjadi 30 hari. Jadi puasa kita di Indonesia itu malah 30 hari karena malam ke-29 itu hilal tidak wujud. Bagaimana 4 jam lagi di Arab Saudi hilal wujud? Maka duluan Arab Saudi beridul fitri dibanding Indonesia. Nah, jadi pemahaman tentang hilal ini tidak sama per negara maksudnya, tapi yang sering itu sama. Jadi kadang-kadang berbeda. Kalau awal Ramadan, Indonesia dengan Arab, dengan London, dengan semua banyak negara itu sama. Tapi kalau satu Syawal, itu tidak sama. Jadi bisa saja bahkan terjadinya penetapan Idul Adha dengan Indonesia, Arab Saudi ada pula terjadi perbedaan. Nah, tapi kita penting dulu paham apa itu hilal. Nah, bagaimana dengan pertanyaan? Jadi artinya mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan Sabit. Katakanlah itu penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Jadi bulan Sabit ini sudah menjadi pertanyaan sejak zaman Rasulullah. Mengapa tidak matahari yang ditanya? Karena matahari itu apakah bulan pertama, pertengahan bulan, akhir bulan, tampilannya sama saja besarnya. Tapi kalau bulan Sabit, bulannya malam, disebut juga rembulan ya, itu tampilannya berbeda-beda. Malam pertama dia kecil, rendah, redup, terbitnya hanya sebentar, dan sulit untuk dilihat. Saya 20 tahun lebih mengamati hilal ini belum pernah berhasil walaupun hari cerah. Karena kita daerah tropis khatulistiwa. Jadi hilal yang tipis itu tertutup sedikit oleh uap, apalagi awan yang begitu indah memerah, suasana sunset. Jangankan melihat hilal yang tipis bagaikan benang melingkar sedikit, separuh lingkaran, matahari saja sering tertutup. Nah, bayangkan itu sulitnya kita melihat untuk wilayah Indonesia. Jadi kapan bisa melihat hilal itu? Lihatlah malam kedua, dia sudah tinggi dan lebih besar. Kalau malam kedua dia sudah lebih 12 derajat di atas ufuk. Jadi mudah melihatnya. Artinya kalau untuk berpuasa, beridul fitri, misalnya ya, harus tampak dulu bulan, akibatnya terlambat 1 hari kalau tampak dengan mata. Tapi kalau tampak dengan ilmu pengetahuan, jadi melihat bulan itu ada 2, ru'yatul ilmi, ru'yatul aini. Ru'yatul ilmi melihat dengan ilmu pengetahuan, itu dengan perhitungan. Ini yang diisyaratkan dalam Al-Quran, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ar-Rahman ayat 5. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Lalu menetapkan itu bisa dengan pasti juga diungkap dalam Al-Quran surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya kamu bisa mengetahui karena dia beredar pada garis edar masing-masing.
Dengan demikian kamu bisa menetapkan perhitungan tahun perjalanan waktu. Jadi kapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan Idul Adha untuk ibadah haji bisa diketahui tanggal 1-nya kapan, sehingga diketahui pula tanggal 9 untuk wukuf Arafah. Tentu kalau sudah tahu tanggal 9 berlaku untuk seluruh dunia. Tanggal 10 Zulhijjah itu kapan? Untuk beridul adha, rangkaian ibadah haji dan seterusnya. Saya kira untuk pengantar dicukupkan ini dulu. Betapa pentingnya kita mengetahui tentang hilal ini. Dikembalikan pada Tito. Iya, baik. Terima kasih Ustaz.